Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pasar konsumen. Kelompok 5 beranggotakan yang pertama saya sendiri Ahmad Al-Marifat dengan NPM 2011011030. Lalu ada Joshua Situmorang dengan NPM 2011011029. Lalu ada Asti Juliani dengan NPM 2011011031. Lalu ada Sakauni Ersuna dengan NPM 1911011087. Pasar konsumen. Pasar konsumen adalah pasar yang di mana pembelinya adalah individual yang membeli produk yang digunakan atau disewakan. Tujuan pemasaran adalah memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan rangsangan serta keinginan pelanggan sasaran. Bidang ilmu perilaku konsumen mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, memakai, serta memanfaatkan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat mereka. Kerangka kerja pasar konsumen ada 5, yaitu yang pertama, studi batas dan struktur pasar, kedua, studi dan deskripsi konsumen lahir, ketiga, studi dan deskripsi industri serta sistem nilai tambah, keempat, evaluasi pesaing inti, kelima, prediksi potensi pertumbuhan pasar. Memahami perilaku konsumen dan mengenal pelanggan tidak pernah sederhana. Kalau menganalisis suatu pasar konsumen, seseorang perlu mengetahui tentang penduduk, objek, tujuan pembeli, organisasi, operasi, peristiwa, dan tempat penjualan. Faktor-faktor utama mempengaruhi perilaku pembeli, mempelajari terobosan-terobosan pemasaran, proses keputusan pembelian, dan pengambilan keputusan pembelian. Titik untuk memahami perilaku adalah model rangsangan dan tanggapan. Tanggapan dan rangsangan pada pembeli yaitu perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Produk merupakan titik pusat pada kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dikonsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. 4 faktor utama yang mempengaruhi tingkah laku konsumen. Yang pertama ada faktor budaya. Budaya adalah kumpulan nilai dasar, persepsi, keinginan, dan tingkah laku dipelajari oleh seseorang anggota masyarakat atau keluarga dan lembaga penting lainnya. Dari Bill Porter tahun 1997, pemasar selalu mencoba menemukan pergeseran budaya agar dapat mengetahui produk baru yang mungkin diinginkan dan juga harus benar-benar memperhatikan nilai-nilai budaya di setiap negara untuk memahami cara terbaik berdasarkan produk mereka dan mencari peluang untuk produk baru. Subbudaya. Subbudaya adalah kelompok orang mempunyai sistem nilai sama berdasarkan pada pengalaman hidup dan situasi. Termasuk juga agama, kelompok, ras, wilayah geografi, dari Philip Kotler tahun 1997. Subbudaya membentuk segmen pasar penting dan pemasar sering merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Program pemasaran tersebut adalah pemasaran multikultural yang mengungkapkan bahwa ceruk etnik dan demografis yang berbeda tidak selalu memberi respon positif terhadap iklan massal. Kelas sosial. Kelas sosial adalah divisi masyarakat yang relatif permanen dan teratur dengan para anggota yang menganut nilai-nilai minat dan tingkah laku yang serupa. Kelas sosial menentukan pemilihan produk dan merek tertentu dalam bidang-bidang pakaian, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Asti Juliani. Yang selanjutnya ada kelas sosial memiliki beberapa ciri. Yang pertama, orang-orang di dalam kelas sosial yang sama cenderung berperilaku lebih seragam daripada orang-orang yang dari kelas 2 sosial berbeda. Yang kedua, orang merasa dirinya menempati posisi yang inferior atau superior di kelas sosial mereka. Yang ketiga, kelas sosial ditandai oleh sekumpulan variabel seperti penghasilan, pekerjaan, dan sebagainya. Yang keempat, individu dapat pindah dari suatu tangga ke tangga lain pada kelas sosialnya selama masa hidup mereka. Kedua, faktor sosial. Yang pertama, kelompok acuan atau kecil. Kelompok acuan berfungsi sebagai titik pembanding atau acuan langsung, tatap muka atau tidak langsung dalam membentuk sikap dan tingkah laku seseorang menurut Philip Coulter 1997. Menurut Chisler, terdapat satu kelompok pada faktor budaya, kelompok kecil atau acuan yaitu kelompok referensi grup, yaitu seseorang adalah semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku orang tersebut.
Kelompok referensi mempengaruhi anggota setidaknya dengan 3 cara. Mereka memperkenalkan perilaku dan gaya hidup kepada seseorang. Mereka mempengaruhi sikap dan konsep diri, dan mereka menciptakan tekanan kenyamanan yang dapat mempengaruhi pilihan produk dan merek. Selanjutnya ada keluarga. Kelompok keluarga juga sangat mempengaruhi tingkah laku pembeli. Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Kita dapat membedakan antara dua keluarga dalam kehidupan pembeli. Keluarga orientasi terdiri dari 2 orang dan saudara kandung seseorang. Yang ketiga, peran dan status. Setiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat. Misalnya, peran manajer masyarakat mempunyai status yang lebih tinggi dalam masyarakat dibanding masyarakat lainnya. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan dan dilakukan oleh seseorang, sedangkan status adalah kedudukan seseorang di masyarakat. Pemasar menyadari potensi simbol status dari penduduk dan merek. Orang-orang memilih produk yang dapat mengomunikasikan peran dan status mereka di masyarakat. Selanjutnya, faktor pribadi. Yang pertama, ada umur dan tahap daur hidup. Konsumsi dibentuk oleh siklus hidup karena ada orang yang membeli barang dan jasa yang berbeda-beda sepanjang hidupnya. Yang kedua, pekerjaan dan status ekonomi. Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Situasi seseorang akan mempengaruhi perilaku dalam memberi produk. Pemasar produk yang peka terhadap pendapatan mengamati kecenderungan dalam pendapatan pribadi, tabungan, dan tingkat minat. Yang ketiga, kepribadian dan konsep diri. Kepribadian seseorang yang jelas mempengaruhi tingkah laku membelinya. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologi unik yang menyebabkan respon dan relatif konsisten dan tahap lama terhadap lingkungan dirinya sendiri. Yang keempat, gaya hidup. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang terungkap pada aktivitas dan opininya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri dari seseorang yang berinteraksi dengan lingkungannya. Contohnya, perusahaan penghasil komputer mungkin mendapatkan bahwa sebagian besar pembeli komputer berorientasi pada pencapaian prestasi. Dengan demikian, para pemasar dapat dengan lebih jelas mengarahkan mereknya ke gaya hidup orang yang berprestasi. Yang keempat, proses psikologis. Yang pertama, ada motivasi. Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu. Beberapa kebutuhan bersifat biogenis. Kebutuhan tersebut muncul dari tekanan biologis seperti lapar, haus, dan tidak nyaman. Suatu kebutuhan akan menjadi motif jika ia didorong hingga mencapai tingkat intensitas yang memadai. Motif adalah kebutuhan yang cukup mendorong seseorang untuk bertindak. Yang kedua, persepsi. Seorang yang termotivasi siap untuk bertindak, sebagaimana orang tersebut bertindak dipengaruhi oleh persepsi mengenai situasi. Persepsi itu sendiri adalah proses yang dilalui oleh orang dalam memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran yang berarti mengenai dunia menurut Philip Coulter 1997. Yang ketiga, ada pembelajaran, yakni menggambarkan perubahan dalam tingkah laku individual yang muncul dari pengalaman. Pembelajaran berlangsung melalui saling pengaruh dari dorongan, rangsangan, petunjuk, respon, dan pembenaran. Yang keempat, ada kepercayaan dan sikap mandiri, adalah pikiran deskriptif yang dianut seseorang mengenai suatu hal. Kepercayaan membentuk citra terhadap jasa atau produk, dan orang berbuat sesuai dengan citra tersebut. Pendirian menjelaskan evaluasi kognitif yang menggantungkan atau tidak menggantungkan emosional, dan kecenderungan berbuat yang mapan dari seseorang terhadap suatu objek atau ide. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Joshua Situmorang. Selanjutnya, 5 peran untuk mengambil sebuah keputusan pembelian. Yang pertama, pencetus. Orang yang pertama kali mengusulkan gagasan untuk membeli produk atau jasa. Yang kedua, pemberi pengaruh. Seseorang dengan pandangan atau saran yang mempengaruhi keputusan. Yang ketiga, pengambil keputusan. Seseorang yang memutuskan setiap komponen dari suatu keputusan pembelian, apakah akan membeli atau tidak membeli. Yang keempat, pembeli. Orang yang melakukan pembelian yang sesungguhnya. Yang terakhir, ada pemakai. Seseorang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa yang bersangkutan. Selanjutnya ada 4 jenis perilaku pembelian konsumen.
berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat diferensiasi merek. Yang pertama, perilaku pembelian yang rumit. Yang kedua, ada perilaku pembelian pengurangan disonansi. Yang ketiga, perilaku pembelian karena kebiasaan. Yang keempat, perilaku pembelian yang mencari variasi. Selanjutnya, proses pembelian. Pengertian keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Armstrong, tahap dan proses pengambilan keputusan pembelian untuk menentukan barang yang kuat. Proses keputusan pembelian. Pengenalan masalah. Produk yang dihasilkan mampu memenuhi pelanggan. Konsumen menyadari pentingnya memenuhi daripada keinginan. Pola referensi merupakan pengembangan hingga model hipotesa proses membandingkan produk guna mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini akan dilakukan secara berulang-ulang. D. Pencarian informasi. Mencari informasi akan kebutuhan konsumen. Perusahaan dapat membaca data yang kuat bagi konsumen untuk membeli produk. Karenanya harus mampu menghasilkan produk yang mampu memenuhi kebutuhan dan konsumen. Informasi ini bisa kita dapat melalui keluarga, teman, tetangga, rekan, media massa, organisasi, pemeriksaan, dan pengguna produk. Evaluasi alternatif. Perusahaan mampu memahami bagaimana konsumen membaca sebuah produk sampai pada tahap keputusan untuk membeli barang. Produk yang dihasilkan tentu memiliki daya tarik dari segi merek dan kualitas, sehingga ini menjadi tolak ukur konsumen dalam membeli produk. Selanjutnya ada keputusan pembelian. Konsumen melihat merek, penyalur, kualitas, waktu, dan metode pembayaran dalam menentukan keputusan pembelian. Konsumen dalam membeli suatu produk biasanya mempertimbangkan pula apakah barang yang dibeli sesuai keinginan, apakah orang lain berpandang sama tentang produk yang dibelinya, apakah ada produk lain yang lebih memuaskan. Yang E, perilaku pasca pembelian. Ketidakpuasan terhadap produk karena bedanya ekspektasi dengan realita yang ada. Rasa kecewa pun akan muncul dan menyebabkan sikap acuh terhadap produk. Selanjutnya ada case. PT Indofood sukses makmur menjadikan mutu dan kepuasan pelanggan sebagai basis bagi perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, keinginan dan kebutuhan konsumen harus diperhatikan oleh produsen karena kebutuhan akan senantiasa berubah. Perkembangan produk mie instan makanan pokok menyebabkan tingkat persaingan pada industri mie instan ini semakin tinggi. Karakteristik pembelian. Yang pertama ada kultur dan budaya.
adanya pandangan dalam masyarakat yang mementingkan gengsi dan pola hidup masyarakat yang dinamis sehingga banyak produk-produk yang diunggulkan menjadi sasaran utama. Yang kedua ada status sosial. Pembagian skala harga ada kelas bawah, menengah, dan atas. Hal ini dapat kita lihat dari pendapatan, tempat tinggal, dan pendidikan. Yang ketiga ada personal konsumen. Biasanya daya tarik pembelian juga dapat dipengaruhi oleh faktor gaya hidup, pekerjaan, dan usia. Selanjutnya, ini adalah hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan pertama itu dari Helen Cornelia Natali dengan pertanyaan, tugas pemasar tidak hanya pada tahap pembelian saja, namun apa pula tahap pasca pembelian, hal-hal apa saja yang harus diamati dan diperhatikan oleh pemasar pada tahap pasca pembelian. Teman kami Ahmad Almarifat menjawab pertanyaan ini dengan jawaban hal yang harus diperhatikan pasca pembelian adalah tingkat kepuasan konsumen terhadap produk yang telah mereka beli dengan memperhatikan apa saja yang disukai atau tidak disukai konsumen. Penjual dapat menentukan bagaimana cara menginovasi produk agar dapat lebih diminati dan memperbaiki aspek yang tidak disukai konsumen. Pertanyaan selanjutnya ada dari Amalia Almira Azara, yaitu mengapa pemasar sangat perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen tersebut. Dan jawaban dari teman kami, yaitu Joshua Situmorang, adalah karena dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, kita dapat mengetahui dan memahami aspek-aspek psikologis manusia secara keseluruhan yang mempengaruhi proses pencarian, pemilihan, penggunaan barang, dan jasa yang digunakan. Next. Baik, terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.